Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukaddimah atau permulaan yang Ustaz baru baca sangat selalu dibaca oleh Nabi setiap mengawali tazkirahnya. Coba pagi ini kita renung sejenak apa makna mukaddimah tersebut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya, yakni Allah. Kami memohon pertolongan kepadanya dan kami mohon ampunan daripadanya. Itu makna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan diri kami. Kita awali, Nabi awali memohon perlindungan pada Allah daripada kejahatan diri kita, bukan kejahatan orang. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami juga mohon dilindungi ya Allah daripada keburukan-keburukan perbuatan kami. Wa min sayyiati a'malina. Kami mohon dilindungi ya Allah daripada kerja-kerja yang tak baik yang kami buat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi oleh Allah hidayah, tak ada siapa yang boleh menyesatkan kita. Nah, kalau begitu perlu tak kita mendapat hidayah Allah? Perlu. Jika Allah sudah tetapkan kita bakal mendapat hidayah, tak ada siapa yang boleh menyesatkan kita. Hatta syaitan yang kerjanya ingin menyesatkan kita, tak boleh. Mengapa tak boleh? Kalau Allah berkehendak memberi kita hidayah. Tapi sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah ingin sesatkan, tak ada siapa yang boleh memberi kita hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya setiap hari kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Beri kami ya Allah hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Siapa yang Allah beri dia hidayah, tak ada siapa yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah ingin menyesatkan, tak ada siapa yang boleh memberi hidayah. Cara mendapat hidayah dengan punya ilmu dulu, suka mendengar. Itu syaratnya. Mendapat siratal mustaqim, dia adalah nikmat dunia yang paling tinggi, kata Imam Al-Qurtubi. Tolong ikuti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia. Kata Imam Al-Qurtubi, makna kebaikan di dunia adalah siratal mustaqim. Kita tak nafikan memiliki harta yang banyak boleh membawa kebahagiaan di dunia, mempunyai status kedudukan yang tinggi, diangkat jadi pemimpin, nikmat dunia. Tapi kata beliau bukan itu. Tanpa menafikan duit banyak, pangkat tinggi, badan sehat, itu adalah nikmat. Tapi nikmat yang teratas sekali di dunia ini mendapat apa tadi? Siratal mustaqim. Bila kita dapat siratal mustaqim, ada kemungkinan tak kita akan meniti siratal mustaqim di akhirat dengan lancar? Ada kemungkinan tak? Yes. Itu dia persamaannya. Dapat siratal mustaqim di dunia, lancar mendapat melalui siratal mustaqim di akhirat. Ustaz, jelaskan makna mukaddimah yang selalu Nabi sebut setiap tazkirah itu, sebab ada kaitan dengan apa yang Ustaz cadang jelaskan pada pagi ini, iaitu ayat 15 dan 16 dari surat Al-Isra. Ayat 15 dan 16 surat Al-Isra. Tolong ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Terjemahan ayat. Jika kami, kata Allah, hendak membina, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat,
maka sesungguhnya dia telah tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Di situ saja nampak tak betapa perlunya hidayah. Yes. Segala gerak-gerik kita di atas muka bumi perlu tak kita lakukan sesuai dengan petunjuk, pedoman daripada Allah? Yes. Ustaz ulang sekali lagi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah atau petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia telah tersesat menuju kerugian dirinya sendiri. Lalu sambungan ayat, Allah beritahu, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Maknanya setiap dosa ditanggung oleh orang lain ke atau diri sendiri? Diri sendiri. Orang lain tak akan tanggung. Dan terakhir kata Allah, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Menunjukkan Allah adil tak? Adil. Dengan kata lain, Allah tidak menyiksa seseorang suka-suka hati. Dan Rasul pula diutus oleh Allah untuk apa? Untuk membimbing tak? Untuk memberi petunjuk, untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat. Kalau salat, begini caranya. Kalau puasa, begini caranya. Zikir yang paling afdal, ini bunyinya. Sehingga kata Nabi, apa kata Nabi? Tidak ada satu pun amalan-amalan yang boleh membawa kamu ke syurga, kecuali semua sudah aku suruh kamu lakukan. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, ihsan pada mak bapa, zakat, puasa, umrah, haji. Dan tidak ada satu pun perkara yang boleh membawa kamu ke neraka, kecuali semua aku sudah larang. Kalau kita ikut ajaran Nabi, selamat tak? Kalau kita jauhi larangan Nabi, selamat tak? Tapi bila sebaliknya larangan Nabi kita langgar, suruhan-suruhan Nabi kita buat, tu sebab ayat menyebut, kami tidak akan azab umat manusia sehingga kami utus dulu Rasul kepada mereka. Maknanya Allah tidak akan azab kalau orang itu tak tahu. Itu sebabnya dalam ilmu akidah ada satu bab namanya, tolong ikuti, Babul Fatrah. Fatrah maknanya bukan fitrah ya. Fatrah, masa kekosongan Rasul. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa jaraknya 1800 tahun. Musa ke Isa. Daripada Nabi Isa kepada Nabi Muhammad 600 tahun. Itu masa kosong Rasul. Itu sebabnya tahun Masihi 2000 lebih. Betul tak Hijri, hijrahnya Nabi 1400? Betul tak sisanya, selisihnya berapa ratus tahun? 600 tahun.
Antara Nabi Isa diangkat ke langit dengan Nabi Muhammad 600 tahun tu, ada Nabi tak? Tak ada. Itu namanya zaman fatrah. Zaman fatrah pula menurut kita, Allah tidak azab orang yang berada pada area daerah 600 tahun itu. Mengapa tidak azab? Karena Nabi tak ada. Tapi beza dengan kita umat Nabi Muhammad, walaupun baginda telah wafat, karena ajaran Nabi Muhammad betul tak berkuat kuasa hingga kiamat. Perlu tak kita angkat Rasul Melayu? Perlu tak? Tak perlu. Nanti ada pula Rasul Jawa, Rasul Banjar, Rasul Palembang, Rasul Aceh. No. Allah berfirman, tolong ikuti, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan kami tidak utus engkau, hai Muhammad, melainkan untuk seluruh manusia. Tolong ikuti, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Oleh sebab itu, kesimpulannya, kita umat Nabi Muhammad saat ini perlu banyak tahu tak tentang sirah dan sunnah Rasulullah? Perlu tak? Perlu. Bapa-bapa dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan itu. Ingin banyak tahu ajaran Nabi. Inilah adanya tazkirah seperti ini. Kita sampaikan ayat Quran, kita sampaikan hadis Nabi. Sebab Nabi menjamin, taraktu fikum, tolong ulangi, amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Coba hari ini kita tafsirkan 2 ayat saja daripada 6,000 ayat lebih. Lihat macam mana kesannya. Oh, begitu rupanya. Apalagi bila kita faham apa yang imam tadi baca. Allahu Akbar. Dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dari surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorkan jiwanya. Macam mana cara mensucikan jiwa? Tak ada jalan lain. Ikut Quran, ikut sunnah. Dengan kata lain, setuju tak kalau Ustaz katakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling suci jiwanya? Oleh sebab itu, untuk mensucikan jiwa, perlu tak Nabi Muhammad dijadikan sebagai role model? Macam mana nak mensucikan? Ini belum lagi kita fahami makna surah kedua yang dibaca imam tadi. Alam nashrah laka sadrak. Lihat apa kata Allah kepada Nabi.
Bukankah kami telah lapangkan dadamu, hai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Allah lapangkan dada Nabi Muhammad. Apa sambungannya? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami buang, hai Muhammad, segala yang memberatkan bahumu. Wizrak. Dari perkataan wizrak itulah yang maknanya berat. Muncul istilah wazir. Apa namanya? Apa makna wazir? Menteri. Itu sebabnya kata ulama bahasa, menteri itu orang yang berat, di bahunya tanggungjawab. Oleh sebab itu jangan terlalu gembira jadi menteri, perdana menteri. Jangan terlalu gembira. Tugas awak berat. Wizrak, berat. Apa yang memberatkan Nabi, Allah ringankan. Itu sebabnya Nabi tak suka menyusah-nyusahkan umat. Tak ada air, tayamum. Tak dapat berdiri salat fardu, duduk. Tak mampu duduk, baring. Nampak tak Islam itu agama yang ringan? Yes. Hanya orang yang kurang ilmu saja suka menyusah-nyusahkan diri. Macam mana hendak salat? Saya tak bawa kain sarung, mak. Kain sarung. Macam mana hendak salat, mak? Saya tak bawa telekung. Macam mana hendak salat, mak? Saya tak bawa ketayap. Semua ini orang-orang jahil. Nabi tak pernah sebut telekung pun. Betul tak? Yang penting tutup aurat. Pakai ketayap, pakai songkok bukan rukun pun. Pakai bagus, tak pakai pun salat sah tak? Karena kekurangan ilmu, orang seperti itulah yang jadi mangsa godaan syaitan. Akhirnya tak salat. Macam mana tak salat, mak? Tak tahu arah kiblat. Padahal Al-Quran menyebut, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Apabila kamu tidak tahu arah kiblat, menghadap sajalah, salat sajalah ke arah manapun kamu salat. Betul tak? Banyak tahu tentang Quran membuat Islam menjadi lebih mudah. Betul tak? Yes. Jadi berbalik kepada ayat, kami tidak akan siksa hamba-hamba kami sehingga kami utus kepada mereka Rasul kami. Hadirin dan hadirat, memang Rasul sudah tak ada lagi. Tapi ulama ada tak sebagai penerus? Ada tak? Tolong ikuti. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus tugas para nabi. Ulama itu adalah penerus tugas nabi. Dan lanjutan hadis itu, apa dia lanjutan hadis itu, Pak Harun? Ulama adalah pewaris para nabi, maknanya penerus. Dan nabi tidak mewarisi harta, tapi yang diwarisi oleh nabi adalah ilmu. Oleh sebab itu, kalau ada pendakwah-pendakwah, setiap yang dia cakap, dia bawa ayat Quran, dia bawa hadis Nabi. Betul tak? Pendakwah seperti itu sebenarnya yang ikut dakwah Nabi. Bukan pakai akal suka-suka hati. No. Itu bukan ulama.
Setuju tak kalau Ustaz katakan pendakwah-pendakwah yang cakap suka-suka hati, ikut akal, mereka sebenarnya bukan pewaris Nabi? Bukan. Sebarkan ajaran syirik, khurafat, bid'ah. Bukan. Itu bukan pewaris Nabi. Dan dua dosa itu paling berbahaya. Pertama, syirik. Yang kedua, bid'ah. Apa sebab? Syarat amal diterima oleh Allah ada dua. Pertama, perlu tak ikhlas lillah setiap beramal? Perlu tak? Lillahi ta'ala. Maknanya tak boleh karena yang lain kita beribadat. Tauhid, itu dia. Yang kedua, dalam kita beribadat perlu tak ikut cara Nabi? Itu sunnah Nabi. Itu syarat. Okey. Itu sebabnya manusia yang berada di zaman fatrah kekosongan Rasul, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan ayat tadi, mereka tidak akan disiksa. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, apa kata Mu'tazilah? Mereka diazab. Ini golongan liberal hari ini. Dulu namanya Mu'tazilah, yang lebih utamakan akal daripada nas. Apa hujah Mu'tazilah? Ya, walaupun Rasul tak ada, kan mereka ada akal untuk membezakan mana baik, mana buruk. Allah kata, kami tidak akan azab manusia sehingga kami utus Rasul pada mereka. Maknanya, pengutusan Rasul itu betul tak? Itu jadi syarat. Jika mereka tidak ikut Rasul, baru disiksa. Kalau ketiadaan Rasul, walaupun awak ada akal, Allah tak akan siksa. Tapi Mu'tazilah yang lebih utamakan akal, logik, rasional daripada nas Quran dan Sunnah, mereka kata disiksa. Itu bezanya. Alasan mereka apa? Mereka kan ada akal. No, kita tidak. Quran kata tak diazab, tak diazab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat 16. Ini ada kaitannya. Siapa yang dapat hidayah dan siapa yang dalam kesesatan. Tolong ikuti. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Coba dengar baik-baik ayat ini. Takut kita. Apabila kami hendak membinasakan sesuatu negeri, kata Allah, bila kami hendak menghancurkan negeri itu, amarna mutrafiha, lalu kami suruh orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu, mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah, orang kaya raya dalam negeri itu, orang yang berpangkat tinggi dalam negeri itu, kami akan suruh. Bila kami bercadang dan menghancurkan satu-satu negeri,
kami akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu, orang yang ada status, orang yang ada pengaruh dalam negeri itu. Fafasaku fiha, lalu mereka berbuat fasik, durhaka terhadap apa yang kami perintahkan dalam negeri itu. Bila memerintah dia zalim, duit rakyat dia kebas, yang kita panggil dengan rasuah. Ustaz tak sebut negeri mana. Ayat ini tak sebut Malaysia, tak. Semua negeri. Betul tak ada larangan daripada Allah jangan rasuah? Betul tak ada larangan Allah jangan memerintah secara zalim? Tapi pembesar-pembesar itu berbuat fasik. Fasik lawannya taat. Apa makna taat? Boleh tak dalam bahasa kita patuh, menuruti? Yes. Fasik ini lawan dari taat. Maknanya fasik ini tidak taat. Bahasa lain boleh tak dikatakan durhaka? Boleh tak? Durhaka terhadap Allah. Allah suruh tak buat, Allah larang dilanggar. Itu namanya fasik. Timbul pertanyaan, mengapa Allah batasi amarna mutrafiha? Jika kami bercadang nak binasakan satu-satu negeri, kami akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu. Pak Ustaz, mengapa orang-orang hidup mewah? Mengapa Allah tak sebut fakir miskin? Bukankah mereka juga mesti patuh? Betul tak timbul pertanyaan? Allah tidak sebut amarna fuqara'aha, lalu kami perintah orang-orang fakir dalam negeri itu. Amarna masakinaha, kami perintahkan orang-orang miskin dalam negeri itu. No, Allah tak sebut. Apa rahasianya? Rahasianya, orang-orang yang hidup mewah berpangkat tinggilah yang paling banyak buat maksiat. Orang kecil-kecil bila rasuah 100-200 ditangkap, masuk penjara. Ini yang berbilion-bilion biar bebas, diangkat jadi penguasa lagi. Apa ini? Ustaz tak sebut negeri mana. Pengajaran. Perlu tahu tak kita pengajaran macam ini? Jika kami ingin binasakan satu-satu negeri, kami akan suruh orang-orang mewah dalam negeri itu agar taat kepada kami. Tapi sayangnya mereka fasik. Apa makna fasik? Taat ke atau durhaka? Durhaka. Pendakwah pewaris Nabi mesti cakap ini. Jangan karena ingin mengampu, ayat macam ini tak disebut. Kita bukan perlu reda manusia. Yang kita perlu reda siapa? Allah. Betul tak? Orang yang tahu perlu tak menyampaikan kepada orang yang belum tahu? Ini wa idza radna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Nah, apa sambungan ayat? Fa haqqa 'alaihal qaul. Tolong ulangi. Fa haqqa 'alaihal qaul.
maka sudah sepatutnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Maksudnya, kalau itu terjadi, sudah sewajarnya kebinasaan itu akan kami turunkan pada negeri itu. Takut tak? Para mufti, para ulama, jangan membisu bila terjadi kemungkaran dalam sesuatu negeri. Kan itu maksudnya. Kena cakap bahawa perkara itu tak elok. Jangan takut. Patutnya macam itu. Betul tak ulama itu penerus tugas Nabi? Oleh sebab itu masyarakat merasa perlu tak adanya orang-orang yang memberi peringatan seperti ini? Perlu tak? Atau kita rasa tak selesa? Hidup di dunia ni berapa lama lah lagi? Betul tak? Kita harapkan akhir hayat, betul tak, semakin mendekati kematian semakin sempurna iman kita, sempurna akidah kita, sempurna ibadat kita, sempurna akhlak kita. Sebab Nabi bersabda, tolong ikuti, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu sesudah mati adalah amal yang terakhir. Perlu tak semakin dekat kematian semakin kita sempurnakan iman kita? Yes. Fahaqa 'alaihal qaul. Apabila perintah telah disampaikan kepada pembesar-pembesar suatu negeri, lalu mereka durhaka dan tidak mau patuh, maka sewajarnya lah negeri itu kami binasakan. Takut tak? Takut. Bukan pembesar saja yang akan musnah, termasuk rakyat tak? Termasuk tak? Termasuk. Sebab kata Nabi, apa kata Nabi? Musibah dan kebinasaan akan kami turun ke suatu negeri secara merata. Walaupun dalam negeri itu ada ulama, tapi disebabkan ulama membisu, tidak mau menegur kemungkaran yang berlaku, mereka juga termasuk orang yang akan binasa. Ada kaitannya. Adanya tak adanya ulama bukan syarat untuk terhindar dari malapetaka. Apalagi bila ulama itu tak mau bertegur. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, tolong ikuti bahagian akhir ayat. Fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Maka berlakulah perkataan atau ketentuan kami, yaitu siksa, azab akan diturunkan. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Fadammarnaha tadmira. Ini cakap Allah, bukan cakap Ustaz. Ustaz menyampaikan saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat kewajiban kita terhadap Al-Quran ada berapa? 5. Ada 5. Tolong ikuti. Al-imanu bihi, tilawatuhu, al-fahmu bihi, al-amalu bihi, tablighuhu ilal akharin. Kewajiban kita umat Islam terhadap Quran ada 5. Pertama,
iman terhadap Quran, bahawa ia adalah kalam Allah. Betul tak Quran adalah wahyu kalam Allah yang tak boleh dipalsukan hingga kiamat. Kewajiban kedua, tilawatuhu, membacanya dengan tajwid yang betul, makhrajnya, matnya, qalqalahnya, idgham, ikhfa, syafawi dan lain-lain. Sudah baca, apa dia? Al-fahmu bihi, apa dia? Faham, dengan makna faham apanya? Tafsirnya. Ini yang kita sedang beri kefahaman ini. Wajib rupanya. Bapa-bapa dan ibu-ibu, tolong jawab, Quran diturunkan untuk dibaca saja ke atau untuk dijadikan pedoman? Boleh tak Quran dijadikan pedoman bila kita tak faham? Impossible. Betul tak? Mestilah kita faham baru kita boleh ikut. Ini dia yang kita ingin jelaskan. Dah faham, baru al-amalu bihi. Apa maknanya? Amalkan. Seperti yang Ustaz katakan pada hari Jumaat yang lalu, Allah tidak lihat dengan penglihatan kasih sayang terhadap 3 golongan. Tolong ikuti. Salah satu, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak pandang 3 golongan pada hari kiamat dengan pandangan kasih sayang. Allah tak tengok. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, iaitu orang yang durhaka pada ibu bapa. Yang kedua, al-mar'atul murtajilah, wanita yang bersikap seperti laki-laki. Dan yang ketiga, ad-dayyus. Dayyus maknanya laki-laki, suami atau ayah yang tidak larang isteri dan anak-anaknya berbuat dosa. Isteri keluar rumah tidak ditegur tanpa menutup aurat. Anak-anak tidak salat, anak-anak bergaul bebas, mak bapa atau si bapa membisu, diam saja. Itu dayus. Dan dayus bukan hanya terbatas suami terhadap isteri, tapi juga bapa terhadap anak-anaknya. Dayus. Apa makna Allah tidak pandang mereka? Allah reda ke Allah benci? Benci sangat. Itu hadis Nabi, ini ayat Quran. Betul tak? Memahami ayat Quran, memahami hadis Nabi mustahak tak dalam hidup? Yes. Setelah memahami baru amal. Nah, setelah amal pun untuk diri sendiri masih belum lagi selesai kewajiban. Ada kewajiban yang kelima, tablighuhu ilal akharin. Sampaikan, share pada orang lain. Ini bila kita ada YouTube ini, boleh tak kita share ke dalam grup ahli keluarga kita? Yes, itu dakwah namanya. Sampaikan. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, boleh kita tambah 5 minit lagi? Boleh? Biar sampai 1 jam. Ustaz ulang sekali lagi. Tolong ikuti. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama dhalla 'alaiha
ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah atau petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Tolong ikuti. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang pertama ini. Dan barang siapa yang kami sesatkan, itu bermakna dia telah merugikan dirinya sendiri. Tolong ikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami dari golongan yang kedua ini. Seseorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Maknanya tiap-tiap diri perlu tanggung tak dosa yang dia buat? Perlu tak? Perlu. Nabi Nuh berdosa tak? Karena istrinya dan anaknya Kanaan durhaka. Dosa tak? Dosa tak? Tak. Apa sebab? Nabi Nuh dah ajar tak istrinya? Nabi Nuh dah bimbing tak anaknya? Tapi ada anaknya yang durhaka yang bernama Kanaan. Jadi mustahak bagi kita bapa-bapa perlu bimbing tak isteri, perlu bimbing tak anak-anak. Bila ternyata mereka tak mau ikut, itu kita tak dosa. Sebagaimana Nabi Ibrahim tak diberi dosa walaupun bapaknya mati kafir. Nabi Muhammad berdosa tak gara-gara angkelnya Abu Lahab dan Abu Talib mati kafir? Dosa tak? Tak. Sebab baginda telah bimbing, ajar. Tapi Allah tidak sesatkan dia. Tolong ikuti ayat berikutnya. Maaf, sambungan ayat. Kami tidak akan mengazab hamba-hamba kami sehingga kami utus Rasul kami. Bapa-bapa dan ibu-ibu, walaupun hari ini Nabi Muhammad dah tak ada lagi, betul tak ajarannya terus disampaikan oleh ulama? Kita perlu bersyukur tak ada ustaz-ustaz yang membimbing kita? Perlu tak? Jangan dibenci. Nabi memanglah tak ada lagi, tapi yang meneruskan menyampaikan kebenaran itu ada, iaitu ulama. Tolong ikuti ayat terakhir sebelum kita tamat. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami bercadang untuk menghancurkan satu-satu negeri, lalu kami suruh orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu agar taat kepada kami. Tetapi orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu bersikap durhaka terhadap Allah. Betul tak durhaka itu? Mereka tidak buat apa yang Allah suruh. Termasuk tak durhaka apabila mereka langgar larangan Allah? Lalu Allah kata, fahaqqa 'alaihi alqaul. Ketika itulah akan berlaku kebinasaan.
Fadammarnaha tadmira, kami akan binasakan negeri itu sehancur-hancurnya. Ada pula tafsiran yang lain. Kalau tadi amarna, kami perintahkan, ada pula dengan makna amirna. Amirna maknanya aksarna. Jika kami bercadang untuk menghancurkan satu-satu negeri, lalu kami perbanyakkan orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu. Bukan perintah. Pertama tadi dengan makna kami perintahkan orang-orang hidup mewah agar taat pada kami. Tafsiran yang kedua, kami akan perbanyakkan orang-orang yang hidup mewah dalam negeri itu. Itu satu lagi tafsiran. Oleh sebab itu kita jangan terlalu bangga bila ada orang-orang kita yang hidup mewah, tapi melalui cara yang tidak diridai Allah. Jangan gembira. Itu juga di antara cara Allah tidak menghancurkan satu-satu negeri. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami dapat tahu pada pagi ini berdasarkan ayat 15 dan 16 surat Al-Isra bahwa ada orang yang Engkau beri hidayah dan ada pula orang yang Engkau sesatkan. Seseorang yang apabila mendapat hidayah itu bermakna dia telah menguntungkan dirinya sendiri, dan orang yang sesat mereka akan merugikan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu masukkanlah kami ya Allah ke dalam golongan yang mendapat hidayah, supaya kami boleh bahagia di dunia, di alam kubur dan di alam akhirat. Dan hindarkan kami ya Allah daripada termasuk golongan-golongan yang sesat, yang akhirnya kami sesat di dunia, diazab di akhirat, juga diazab di alam kubur. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami dapat tahu bahwa cara Engkau menghancurkan satu-satu negeri yaitu dengan Engkau perintahkan orang-orang yang hidup mewah dalam satu negeri supaya taat kepadamu. Tapi sayangnya mereka berbuat fasik. Kami berdoa ya Allah, kiranya Engkau perbaikilah pemimpin-pemimpin kami supaya jadi pemimpin yang taat dan patuh terhadap ajaran-Mu. Sebab dengan hanya cara demikian negeri kami akan selamat daripada kebinasaan. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.